Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam video buatan AI yang berjudul Tahun Depan di Yerusalem. Video yang beredar di kalangan ekstremis berbahasa Ibrani tersebut memperlihatkan Masjid Al-Aqsa dibom dan diganti dengan Bait Suci ketiga. Dikutip dari Anadolu Agency pada Minggu 20 April, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut video yang beredar sebagai bentuk provokasi sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem yang diduduki. Dikatakan bahwa kelompok sayap kanan Israel merasa berani untuk memajukan agenda Yahudisasi dan kolonialisme di tengah lemahnya reaksi internasional terhadap kejahatan genosida yang sedang berlangsung khususnya di Gaza. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak masyarakat internasional dan badan-badan PBB untuk menanggapi hasutan tersebut dengan serius. Kemudian mengambil tindakan berdasarkan hukum internasional untuk menghentikan tindakan sepihak Israel terhadap Palestina. Sebagai informasi, Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara umat Yahudi menyebut tempat itu sebagai Temple Mount karena di sana terdapat dua kuil Yahudi kuno. Sejak tahun 2003, otoritas Israel telah mengizinkan pemukim Yahudi memasuki kompleks tersebut hampir setiap hari. Belum lama ini, kelompok sayap kanan Israel bahkan menyerukan serangan massal ke kompleks Al-Aqsa. Kelompok Houthi kembali menembak jatuh drone MH9 Reaper milik Amerika Serikat pada Sabtu 19 April 2025. Penembakan terjadi saat drone tersebut beroperasi di wilayah udara Yaman, tepatnya di Sana'a. Video yang dirilis Houthi memperlihatkan momen saat drone milik Amerika jatuh menghantam perbukitan. Tak berselang lama, ledakan terdengar dan diikuti kepulan asap hitam pekat. Warga Yaman yang melihat kejadian tersebut langsung bersorak dan menghampiri lokasi jatuhnya drone. Kantor berita Sabah yang berafiliasi dengan Houthi mengatakan, drone milik Amerika ditembak jatuh menggunakan rudal buatan dalam negeri. Menurut Houthi, ini adalah drone kedua yang berhasil ditembak dalam waktu 24 jam terakhir. Sepanjang April 2025, sudah ada 6 drone MH9 Reaper yang dilumpuhkan. Hal ini menjadikan total drone milik Amerika yang berhasil ditembak jatuh menjadi 21 unit sejak konflik dimulai. Houthi menegaskan bahwa perlawanan terhadap Amerika dan Israel akan terus berlanjut sampai perang Gaza dihentikan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ia menyebut pemerintah Provinsi Bengkulu siap menampung mereka jika rencana tersebut terlaksana. Ditemui di rumah DPP PAN Jakarta Selatan pada Minggu 20 April, Helmi mengatakan warga Gaza yang dievakuasi ke Bengkulu dapat tinggal di berbagai tempat, mulai dari rumah dinas gubernur, wali kota, maupun rumah-rumah warga. Helmi juga mengklaim bahwa rumah sakit di Bengkulu siap untuk merawat warga Gaza yang dievakuasi ke tanah air. Bahkan ia menyebutkan ada 100 dokter spesialis yang disiagakan untuk merawat warga Gaza. Hanya saja, Helmi mengakui belum ada kepastian mengenai rencana evakuasi warga Gaza ini karena Prabowo masih menawarkan diri untuk mengevakuasi para korban perang tersebut. Sebelumnya, Prabowo mengaku siap untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara. Setelah kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka akan dipulangkan. Belakangan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo hanya akan mengevakuasi tenaga medis dan pendidik dari Gaza, bukan warga. Mana?
Amerika. Jatuhnya drone milik Amerika Serikat pada Sabtu 19 April dirayakan oleh warga Yaman. Mereka bahkan menginjak-injak serpihan drone mahal tersebut yang sudah hangus. Kantor berita Sabah yang berafiliasi dengan Houthi mengatakan, drone milik Amerika tersebut ditembak jatuh menggunakan rudal buatan dalam negeri. Menurut Houthi, ini adalah drone kedua yang berhasil ditembak dalam waktu 24 jam terakhir. Sepanjang April 2025, sudah ada 6 drone MH9 Reaper yang dilumpuhkan. Hal ini menjadikan total drone milik Amerika yang berhasil ditembak jatuh menjadi 21 unit sejak konflik dimulai. Houthi menegaskan bahwa perlawanan terhadap Amerika dan Israel akan terus berlanjut sampai perang Gaza dihentikan. Sementara itu, Amerika belum menanggapi klaim yang dibuat oleh kelompok Yaman. Mereka justru masih sibuk dengan pengeboman di daerah yang dikuasai Houthi. Bom dijatuhkan dari pesawat tempur yang lepas landas dari kapal induk di Laut Merah. Sejumlah petinggi Houthi berkumpul untuk membahas rencana serangan balik terhadap Amerika Serikat. Diketahui militer Amerika Serikat meluncurkan serangan tanpa henti ke Yaman sejak dimulai pada pertengahan Maret 2025. Dalam keterangan resminya pada Minggu 20 April, Houthi menyebutkan sejumlah pejabat yang ikut rapat, mulai dari Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin Yang Mulia Marsikal Mahdi Al-Mahsyad. Kemudian ada Ketua Dewan Politik Tertinggi Houthi dan Ketua Dewan Pertahanan Nasional. Houthi menyebut para pejabat itu sedang membahas situasi politik dan militer buntut serangan Amerika di Yaman. Mereka juga merumuskan sejumlah rencana untuk membalas dendam. Houthi berulang kali mengklaim bahwa rudalnya berhasil mengenai target yakni kapal induk di Laut Merah. Namun klaim tersebut dibantah oleh Pentagon dengan menampilkan kondisi kapal induknya yang masih beroperasi. Amerika justru semakin gencar menyiapkan bom untuk selanjutnya dijatuhkan ke Yaman. Serangan terbaru menewaskan sedikitnya 80 orang dan total korban jiwa diprediksi lebih dari 400 orang sejak konflik dimulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.